Mohon perhatian, selama acara yudisium berlangsung, diharapkan bagi seluruh peserta yudisi untuk menonaktifkan HP atau menekan tombol silent. Hadirin dimohon berdiri. Yadhulu amidil kulliyah wa jami'i nawaibi ilal qa'ah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI, Wakil Dekan 1 Dr. Uun Yusufa MA, Fadilatul Karim Ad-Doktor Kasman biwasfihi Naibul Amid Al-Awwal, Wakil Dekan 3 Dr. Maskut SAG MSI, wa Fadilatul Karim li Syekh Muhammad Ansori biwasfihi Rais Kismil Idarah Bikulliyah Usuluddin wal Adab wal Ulumil Insaniyah, Ketua Jurusan, para koordinator program studi, dosen, karyawan, tamu undangan, serta para yudisi yang kami banggakan. Awalan hamdan wa syukran lillahi azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman kasiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, dan reformator kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Maret 2023, kita bersama-sama hadir di Hotel Luminor Jember untuk mengikuti serangkaian acara Yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023 dengan serangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Al-Barnamijus Tsani Tilawatil Ayatil Qur'aniyah. Ketiga, pembacaan doa. Al-Barnamijul Khamis Qira'atu Nata'ijit Ta'lim Al-Akademi. Keenam, pembacaan surat keputusan yudisium. Al-Barnamij As-Sabi Tauzi'ul Jaizah. Ketujuh, kesan dan pesan. Al-Barnamij At-Tasi Kulaimat min Amidi Kulliyah Usuluddin wal Adab wal Ulumil Insaniyah. Kesembilan, penyerahan alumni kepada Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Silsilu Duratil Bahia. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibil karim. La'alla hazihil baramij tasiru sayratan hasanatan. Untuk selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Win Usuluddin M. Hum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radin kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa zawbatan qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan lil hisab. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana hab lana min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى كل شيء بك أستغيث يا الله بك أستغيث يا الله بك أستغيث يا الله غثنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil ilal barnamij ar-rabi qiraatil injas al-akademi lit talabah allati sayuqaddimuha naibul amid al-awwal ad-doktor Uun Yusufa al-Majistir falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. Muhammad Husna Amal SG MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Dr. Haji Kasman MPI. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Dr. Maskud SAG MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Studi Islam Dr. Win Usuluddin SAG M. Hum. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha FUAH Dr. Andes Muhammad Ansori. Yang terhormat para koordinator program studi di lingkungan UIN, di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Jember, Prodi IAT, BSA, SPI, Ilmu Hadis, alhamdulillah lengkap. Yang terhormat para dosen, undangan, dan yang berbahagia dan yang sedang berbunga-bunga, para UDC
dalam yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Jember. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan prosesi atau tasyakuran dalam rangka mengesahkan kelulusan para mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Jember sebagai sarjana. Kalau tidak hari Senin Selasa mungkin akan datang, karena ada beberapa gelombang wisuda yang akan diikuti oleh para di sini. Wisuda yang akan datang hari Senin, hari Selasa, dan juga yang akan datang lagi. Karena kegiatan yudisium di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora akan dilaksanakan tidak lagi menunggu wisuda, tetapi secepatnya setelah lulus skripsi kemudian kita proses untuk yudisinya agar proses PIN pengajuan nomor ijazahnya bisa segera diproses. Mohon izin kami melaporkan dalam kegiatan yudisium kali ini bahwa peserta yang mengikuti kegiatan yudisium ke-28 pada hari ini sebanyak 92 orang, dengan rincian yudisi laki-laki sebanyak 38 orang, yudisi perempuan sebanyak 54 orang. Jika dirinci per prodi, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir sebanyak 43 orang, prodi Bahasa dan Sastra Arab sebanyak 15 orang, prodi Ilmu Hadis 13 orang, Sejarah Peradaban Islam 21 orang, sehingga total seluruhnya adalah 92 orang. Untuk rata-rata IPK seluruh yudisi pada kesempatan kali ini adalah 3,5. Kemudian untuk IPK terendah sepanjang hitungan saya itu 3,14, tapi masih bagus, sudah di atas 3. Ya kan bisa lulus itu kalau 2, sekian gitu. Nah ini 3,1 masih bisa lulus atau masih bagus. Sedangkan IPK tertinggi, kalau ngomongin IPK tertinggi nanti beda dengan yudisi terbaik. IPK tertinggi tercatat ada 3,85. Kalau hitungan saya ada 60 yudisi yang predikat kelulusannya adalah ujian, bahasa lainnya kumlot gitu ya, 60 orang, kan wow gitu. 60 dari 92 orang. Ya, kira-kira kalau banyak yang kumlot itu kan mestinya harus banyak terserap di dunia kerja. Seharusnya begitu. Tapi apapun kerjaannya, saya kira teman-teman sudah mempersiapkan dari awal. Mudah-mudahan kita doa bersama-sama yang belum terserap atau yang akan terserap itu segera mendapatkan tempatnya masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat dan juga teman-teman yudisi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tadi sudah sampaikan bahwa ada kegiatan yudisium yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya yudisium itu untuk yang besok mau wisuda, tapi sekarang digabung, ada yang mau wisuda hari Senin Selasa besok, tapi juga ada tambahan. Ke depan kita akan segera menyudisium para calon wisudawan sesegera mungkin setelah persyaratan skripsi itu persyaratan penyerahan skripsi dan lain sebagainya itu diselesaikan oleh mahasiswa. Sehingga kemudian tadi tidak ada masalah dalam pengurusan PIN atau penomoran ijazah nasional. Kemudian pada kesempatan kali ini karena terkait dengan wilayah akademik, tadi kebetulan saya dapat titipan 2 buku dari
karya peserta UDC yang ada pada kesempatan kali ini. Namanya, siapa namanya? Namanya di mana ya? Oh iya, namanya Novita Anggraini. Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Tadi saya dapat dititipi dua buku ini. Judulnya yang pertama Qatrun Nada, yang kedua Akan Kulamarkan Gadis Itu Untukmu, Anakku. Ya, saya ucapkan selamat. Ini baru dua, yang lain masih ada yang belum diberikan kepada kita. Saya ucapkan selamat atas prestasinya. Ini contoh saja bahwa karya akademik apapun, baik itu penelitian, skripsi, artikel, mungkin buku dan lain sebagainya, patut kita apresiasi dan patut kita hargai meskipun nanti tidak dibacakan di SK. Jadi saya bacakan sebagai apresiasi bahwa inilah karya akademik, karya mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Humaira yang patut kita apresiasi dan patut kita tiru. Nanti mudah-mudahan Mbak Novita Anggraini yang bukunya sudah banyak ini bisa menularkan kepada teman-temannya dan juga para mahasiswi, adik-adik angkatannya. Sehingga kemudian banyak karya yang bisa muncul dari mahasiswa dan biarkanlah dosanya kalah begitu. Begitu kata Bu Devi tadi. Ya, cuman mungkin besok kalau nulis lagi di biodata itu ditulis ada prodi BSA-nya biar prodinya bangga gitu. Nggak usah. Baik. Mungkin tadi sudah saya tandai satu saja kutipan dari ini novel Qatrun Nada, Sebab Rasa Tak Bisa Direkayasa. Ada satu yang ingin saya baca sedikit saja. Judulnya atau babnya ini kepercayaan cinta. Kutipan, cinta itu butuh kepercayaan, bukan sekadar kata-kata manis yang selalu diumbar-umbarkan. Gus Zaka. Saya nggak tahu Gus Zaka ini siapa. Tapi bahwa ketika kita mencintai sesuatu maka jangan cuma diumbar saja, tapi buktikan melalui karya nyata, melalui bukti nyata, bukan omong doang. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat, yaitu pembacaan surat keputusan yudisium oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Andes Muhammad Ansori, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 03 tahun 2023 tentang yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan memperhatikan hasil rapat pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
tentang yudisium ke-28 tahun akademik 2022-2023. Kesatu, bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan jenjang strata 1 dan berhak menerima surat keterangan lulus dan dapat mengikuti wisuda tahun akademik 2022-2023. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jember pada tanggal 8 Maret 2023, Dekan Husna Amal tertandatangani. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 3 tahun 2023 tentang yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2022-2023. Nama-nama peserta yudisium ke-28 tahun akademik 2022-2023. Prodi Bahasa dan Sastra Arab 1. Novita Anggraini, tanggal lulus 11 Januari 2023 dan seterusnya. Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nama Muhammad Rifki Rahman, tanggal lulus 22 November tahun 2022 dan seterusnya. Prodi Ilmu Hadis Husnul Khotimah, tanggal lulus 13 Januari 2023 dan seterusnya. Dan Prodi Sejarah Peradaban Islam, nama Zidah Alfi Rizkiyah, tanggal lulus 11 Januari 2023 dan seterusnya. Ditetapkan di Jember pada tanggal 8 Maret 2023, Dekan Husna Amal tertandatangani. Surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 03 tahun 2023 tentang skripsi terbaik dan lulusan terbaik pada yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, memperhatikan hasil rapat pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang skripsi terbaik dan lulusan terbaik pada yudisium ke-28 tahun akademik 2022-2023. Kesatu, bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dinyatakan sebagai skripsi terbaik dan lulusan terbaik pada yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora tahun akademik 2022-2023. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jember pada tanggal 8 Maret 2023, Dekan M. Husna Amal tertandatangani. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 03 tahun 2023 tentang lulusan terbaik dan skripsi terbaik pada yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Lulusan terbaik. Nama Zidah Alfi Rizkiyah, NIM U 2018-4018, Prodi Sejarah Peradaban Islam,
IPK 3,76. Kemudian skripsi terbaik, nama Revin Ahmad Fathur Rahman, NIM U 2018-40001, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Judul skripsi, ambivalensi dalam hubungan Java Komite dan Komunitas Kristen Madura di Bondowoso. Ditetapkan di Jember pada tanggal 8 Maret 2023, Dekan M. Husna Amal tertandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ke-6, yaitu prosesi yudisium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kepada yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 dipersilahkan untuk berdiri. Fadilatul Karim Rais Qismil Lughah Al-Arabiyah wa Adabuha falyatafaddal mashkuran. Program studi Bahasa dan Sastra Arab untuk maju di tempat yang telah disediakan. Novita Anggraini dengan NIM U20173022 dengan perolehan IPK 3,84. Tengku Malinda Rahmi dengan NIM U20173010 dengan perolehan IPK 3,78. Nabiatur Rakibus Syafa'ah dengan NIM U20183037 dengan perolehan IPK 3,66. Maulidiah Nur Adidah dengan NIM U20183016 dengan perolehan IPK 3,63. Muhammad Hamim Tohari dengan NIM U20183034 dengan perolehan IPK 3,59. Anissa Ahya Al-Zahra dengan NIM U20183044 dengan perolehan IPK 3,59. Salsabila Ismi Mahaduri dengan NIM U20183029 dengan perolehan IPK 3,57. Nadia Firdausyah dengan NIM U20183074 dengan perolehan IPK 3,56. Nabila Hasnah Aziz dengan NIM U20183064 dengan perolehan IPK 3,52. Eka Sri Indrawati dengan NIM U201830
dengan perolehan IPK 3,50. Aziz Muslim dengan NIM U20183035 dengan perolehan IPK 3,50. Dimas Pangestu Hidayatullah dengan NIM U20183007 dengan perolehan IPK 3,47. Zelfa Yumna Fadila dengan NIM U20183012 dengan perolehan IPK 3,45. Muhammad Raful Rajbi dengan NIM U20183009 dengan perolehan IPK 3,41. Muhammad Baihaqi Habibullah dengan NIM U20183003 dengan perolehan IPK 3,43. Fadilatul Karim Rais Qism Lughah Al-Arabiyah wa Adabiyah falyatafaddal an ya'uda ila makani. Fadilatul Karim Rais Qism Ulumul Quran wa Tafsir falyatafaddal mashkuran. Muhammad Rifki Rahman dengan NIM U20171006 dengan perolehan IPK 3,72. Lucy Ilustia Ayu dengan NIM U20171009 dengan perolehan IPK 3,71. Laila Zainul Hizaini dengan NIM U20171066 dengan perolehan IPK 3,69. Muhammad Taufik dengan NIM U20181074 dengan perolehan IPK 3,68. Vina Rohmatika dengan NIM U20181054 dengan perolehan IPK 3,67. Aris Mujammil dengan NIM U20171043 dengan perolehan IPK 3,66. Muhammad Faruk Auni Syafi dengan NIM U20181014 dengan perolehan IPK 3,66. Zahratul Ali Firdausi dengan NIM U20181024 dengan perolehan IPK 3,65. Dipa Nurul Rahmah Khairuddin dengan NIM U20181099 dengan perolehan IPK 3,63. Muhammad Ubaidillah dengan NIM U20181106 dengan perolehan IPK 3,62. Intan Maulida Yustin dengan NIM U20171046 dengan perolehan IPK 3,61. Dewi Fatimatul Zahro dengan NIM U20171002 dengan perolehan IPK 3,61. Asfiatul Durrina dengan NIM U20171033 dengan perolehan IPK 3,60. Fajar Hidayat
dengan NIM U201 81089 dengan perolehan IPK 3,60. M. Lutfi Zuhri dengan NIM U201 71060 dengan perolehan IPK 3,60. Dwi Fajrul Thayyibin dengan NIM U201 81062 dengan perolehan IPK 3,59. Ahmad Afandi dengan NIM U201 71068 dengan perolehan IPK 3,59. Siti Khalifah dengan NIM U201 81023 dengan perolehan IPK 3,88. Muhammad Yusril Adif Fauzi dengan NIM U201 61055 dengan perolehan IPK 3,55. Royhatun Nazilah Hasanah dengan NIM U201 81041 dengan perolehan IPK 3,54. Ramadan dengan NIM U20181036 dengan perolehan IPK 3,54. Anwar Fatani dengan NIM U20181087 dengan perolehan IPK 3,53. Berida Fitrul Nada dengan NIM U20181019 dengan perolehan IPK 3,52. Naufal Rifki Darmawan dengan NIM U2018101 dengan perolehan IPK 3,52. Aji Saifuddin dengan NIM U2018135 dengan perolehan IPK 3,51. Silvi Dini Akmalia dengan NIM U2018101 dengan perolehan IPK 3,50. Kurnia Sofiatun dengan NIM U2018139 dengan perolehan IPK 3,50. Zahratul Istiqomah dengan NIM U2018111 dengan perolehan IPK 3,50. Hikmah Yulia Martin dengan NIM U2018139 dengan perolehan IPK 3,48. Muhammad Salih Al-Mansur Haitun Maradinillah dengan NIM U2018150 dengan perolehan IPK 3,48. Lutfia Nonita Sari dengan NIM U2016160 dengan perolehan IPK 3,47. Nini Galuh Pramudita Rahayu Fristian dengan NIM U2018146 dengan perolehan IPK 3,47. Ikfini Nurdinisa dengan NIM U2018110 dengan perolehan IPK 3,45. Muhammad Fawaid dengan NIM U2018185 dengan perolehan IPK 3,42.
Muhammad Iqbal dengan NIM U20181064 dengan perolehan IPK 3,41. Muhammad Syahrul Afif Firdaus dengan NIM U20181165 dengan perolehan IPK 3,39. Muhammad Adil Andi dengan NIM U20181043 dengan perolehan IPK 3,39. Abdullah Amin Soleh dengan NIM U20171070 dengan perolehan IPK 3,38. Dipsi Melati Sarongat dengan NIM U20181011 dengan perolehan IPK 3,37. Nazilatul Rizko dengan NIM U20181086 dengan perolehan IPK 3,35. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dengan NIM U20181007 dengan perolehan IPK 3,26. Ahmad Mukhtar Lubis Al-Bandiri dengan NIM U20161066 dengan perolehan IPK 3,14. Alvin Kamil Zauki dengan NIM U20181055 dengan perolehan IPK 3,46. Fadilatul Karim Rais Qismi Ulumul Quran wa Tafsir falyatafaddal an ya'uda ila makani. Kepada yang kami hormati koordinator program studi ilmu hadis untuk maju di tempat yang telah disediakan. Husnul Khotimah dengan NIM U20172037 dengan perolehan IPK 3,77. Siti Halimah MR dengan NIM U20172013 dengan perolehan IPK 3,74. Nabila Aulawiyah dengan NIM U20182019 dengan perolehan IPK 3,65. Ahmad Hasbi Kusairi dengan NIM U20172038 dengan perolehan IPK 3,64. Hudzaifah dengan NIM U20182030 dengan perolehan IPK 3,57. Ahmad Irfan Afandi dengan NIM U20172027 dengan perolehan IPK 3,55. Ahmadana Syahrizal Mujibur Rahman Firdaus dengan NIM U20182023 dengan perolehan IPK 3,55. Muhammad Ali Firdaus dengan NIM U20182024 dengan perolehan IPK 3,51. Nur Fariha Novianti Putri dengan NIM U20182038 dengan perolehan IPK 3,51.
Eka Laili Nur Hasanah dengan NIM U20182048 dengan perolehan IPK 3,49. Wargatul Azizah dengan NIM U20182018 dengan perolehan IPK 3,47. Muhammad Arif dengan NIM U20172035 dengan perolehan IPK 3,84. Elma Refinda Putri dengan NIM U20162033 dengan perolehan IPK 3,85. Kepada yang kami hormati koordinator, kepada yang kami hormati koordinator program studi ilmu hadis untuk kembali ke tempat, kepada yang kami hormati Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk maju di tempat yang telah disediakan. Rizgillah dengan NIM U20184018 dengan perolehan IPK 3,76. Elga Rizky Satrianti dengan NIM U20184037 dengan perolehan IPK 3,71. Aftarinatul Husnaini dengan NIM U20184013 dengan perolehan IPK 3,65. Muhammad Syaiful Rizal dengan NIM U20164035 dengan perolehan IPK 3,62. Layatul Maulidiyah dengan NIM U20181007 dengan perolehan IPK 3,62. Muria Ali Absyah dengan NIM U20184038 dengan perolehan IPK 3,61. Puspitasari dengan NIM U218408 dengan perolehan IPK 3,61. Alfian Novianti dengan NIM U20184035 dengan perolehan IPK 3,61. Wardatul Thayyibah dengan NIM U20184057 dengan perolehan IPK 3,60. Naimatul Muflihah dengan NIM U20164015 dengan perolehan IPK 3,60. Revin Ahmad Fakur Rahman dengan NIM U20184001 dengan perolehan IPK 3,60. Nur Hafifah dengan NIM U20184043
dengan perolehan IPK 3,58. Fatnur Aini dengan NIM U20184008 dengan perolehan IPK 3,56. Anna Nurita dengan NIM U20184023 dengan perolehan IPK 3,53. Indah Nuralifia Ramadhani dengan NIM U20184005 dengan perolehan IPK 3,53. Yuswatun Nurul Hamidah dengan NIM U20184044 dengan perolehan IPK 3,51. Fitria Dewi Rahmawati dengan NIM U20184025 dengan perolehan IPK 3,46. Arya Rafni Kusangri dengan NIM U20184030 dengan perolehan IPK 3,43. Muhammad Habibur Rahman dengan NIM U20184007 dengan perolehan IPK 3,42. Muhammad Riza Fanani dengan NIM U20184012 dengan perolehan IPK 3,41. Ahmad Tatak Hakul Yakin dengan NIM U20184034 dengan perolehan IPK 3,40. Kepada yang kami hormati Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan lulusan terbaik dan skripsi terbaik yudisium ke-28 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang diraih oleh lulusan terbaik atas nama Zidah Alfi Rizkillah dengan NIM U20184018 dengan perolehan IPK 3,76. Skripsi terbaik yudisium ke-28 atas nama Revin Ahmad Fakur Rahman dengan NIM U20184001 dengan judul Ambivalensi dalam Hubungan Java Komite dalam Komunitas Kristen Madura di Regenscat Bondowoso. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI untuk menyerahkan penghargaan. Selanjutnya kepada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 berkenan berfoto bersama yudisi peraih penghargaan.
Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI untuk menyerahkan penghargaan. Selanjutnya kepada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 berkenan berfoto bersama yudisi peraih penghargaan. Acara selanjutnya, kami mohon kepada yudisi lulusan terbaik untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Saudara Zidni Alfi Rizkilah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. M. Husna Amal MSI. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Profesor Dr. M. Husna Amal MSI. Yang terhormat Kepala Jurusan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Win Usuluddin. Dan yang terhormat jajaran Ketua Program Studi, para dosen, dan segenap sivitas akademik Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora sekalian, serta para peserta yudisium yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini pada acara yudisium ke-28
periode Maret 2023. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk mewakili rekan-rekan yudisium dalam menyampaikan pesan dan kesan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemimpin, dosen, dan segenap sivitas akademik karena telah berupaya keras mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan yang cerdas, berdaya saing tinggi, mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan berguna bagi masyarakat. Kami dapat berdiri di sini hari ini juga tidak terlepas dari peran Bapak Ibu sekalian. Kami pun menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di kampus ini terdapat banyak kesalahan dan kehilafan yang telah kami lakukan baik dalam berkata, bertindak, ataupun bersikap. Maka dari itu, kami melihat inilah momen terbaik untuk memohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap sivitas akademik, khususnya kepada para dosen pengajar Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora sekalian. Alangkah bahagianya kami, pada hari ini kami dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tentunya ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, tetapi merupakan awal perjuangan kami menghadapi dunia yang sesungguhnya dan tuntutan sosiati yang lebih nyata. Kami mohon doa kepada seluruh pimpinan, dosen, dan segenap sivitas akademik agar selanjutnya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dengan pilihan kami, dan tentunya dapat memiliki kontribusi untuk kemajuan agama, nusa, dan bangsa. Semoga kami dapat menyumbangkan dan menerapkan ilmu-ilmu yang kami peroleh selama ini. The last but not least, rayakan apapun yang terjadi dengan penuh pengertian bahwa ini bagian terbaik dari skenario Tuhan. Selalu bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri, dan ya, persiapkan diri dengan rentetan pertanyaan karena sebentar lagi akan lebaran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Zida Alfi Rizkillah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SIMM, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan, mulai dari Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Uun Yusufa MA, muda, energik, dan punya komitmen yang luar biasa di dalam mengawal akademik yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Wakil Dekan 2
Bapak Dr. H. Kasman MPhil, calon profesor yang saat ini lagi kangen dengan toilet, yang juga penuh dedikasi untuk bisa memberikan pelayanan terutama terkait dengan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran dan pelayanan akademik di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya melihat beliau itu seperti orang tua yang cukup telaten di dalam melayani anak-anaknya di tengah keterbatasan kemampuan finansial dan banyaknya tuntutan untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas, baik karena ruangannya yang panas, kipasnya yang tidak berjalan, lantainya yang mulai mengelupas, itu semuanya terekam dan sekaligus secara gercep direspon oleh Bapak Wakil Dekan 2, meskipun harus cari pinjaman ke sana dan kemari. Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Maskut MSI, yang sangat telaten membersamai teman-teman mahasiswa, sehingga tidak sedikit dari mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang bisa menorehkan prestasi dan ikut mengharumkan nama UIN khas Jember karena prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik di berbagai macam ajang dan kompetisi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Bapak Kabak, Bapak Dr. Ansori, beserta jajarannya ada Bapak Tri Susilo MPD, analis keuangan kita yang luar biasa, ada Saudari Indit yang selalu akrab dan terus berkomunikasi dengan kabaknya, juga Bapak Kajur yang sudah melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara cukup apik dengan segenap tim koordinator prodi. Ada koordinator prodi IAT Al-Hajj Ustadz Mawardi Abdullah LCMA, Kaprodi Ilha ada Bapak calon Dr. Mahrus MA, ada koordinator prodi BSA Dr. Al-Hajj Syafruddin Adi Wibowo, dan ada koordinator prodi yang paling nyentrik Bapak Dr. Ahyat MPD. Demikian pula segenap dosen yang hadir di acara dan membersamai acara yudisium ini. Ada Kiai Aslam As'ad yang cukup aktif di dalam membersamai teman-teman terutama dalam momen yudisium. Ada Ustadz Hasan, ini alumni dari SPI yang belajar mengamalkan ilmunya selepas selesai di S1 di UIN khas FUA dan juga S2 di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada prodi yang sama. Dan segenap tenaga kependidikan, segenap tim panitia yang sudah menyiapkan acara yudisium ini sehingga bisa terlaksana secara cukup baik, khidmat dalam ruang dan aula yang sangat-sangat representatif. Dan pada segenap yudisi yang saya banggakan, pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat, senang dan bahagia atas capaian yang sudah dicapai oleh seluruh alumni atau seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang pada hari ini sebetulnya sudah bisa menyandang gelar sarjana S1. Saya pikir ini satu capaian prestisius, satu capaian akademik yang patut dan layak untuk kita rayakan melalui yudisium ini, dan tentu saja layak untuk kita syukuri bersama-sama, karena bagaimanapun capaian Anda untuk bisa sampai pada tahapan ini
menjadi seorang sarjana tidak akan tercapai tanpa izin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa proses pencapaian yang saudara-saudara dan saudari capai hari ini itu sesungguhnya membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada yang berproses selama 3 tahun, ada yang berproses selama 3,5 tahun, ada yang berproses selama 4 tahun, 5 tahun, dan bahkan ada yang 7 tahun nggak ini? Nah, itu satu rekor muri tersendiri sebetulnya. Iya, terlepas dari itu semuanya, proses-proses itu menjadi sesuatu yang tidak sepatutnya untuk kita lupakan, karena hasil yang Anda capai hari ini tidak akan terwujud tanpa adanya sebuah proses yang Anda lalui. Dan proses-proses yang Anda lalui selama di fakultas maupun UIN tentunya punya pengalaman yang mungkin sama satu sisi, tetapi saya yakin juga berbeda-beda. Ada yang bisa melalui proses secara cukup mudah, ada yang melalui proses penuh dengan tantangan dan ujian, dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu sebetulnya perlu untuk kita nikmati, karena hasil yang kita peroleh tanpa menikmati proses yang kita lalui itu tidak akan berarti apa-apa. Dan proses itulah yang sebetulnya menentukan hasil Anda pada saat ini, sehingga Anda berhasil menyandang gelar sebagai sarjana. Apa makna menjadi sarjana? Bagi saya, menjadi sarjana memiliki banyak arti, dan salah satu yang penting menurut saya, menjadi sarjana adalah menjadi orang yang berilmu. Dalam bahasa Ustadz Haji Mawardi itu al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan, dan karena itu sesungguhnya Anda sudah memiliki predikat sebagai ilmuwan. Anda memiliki predikat sebagai intelektual ataupun orang-orang yang berilmu. Dan ini saya pikir salah satu capaian dan impian yang diimpikan terutama oleh orang tua Anda, baik orang tua biologis yang ada di rumah maupun orang tua ideologis, dalam pengertian orang tua yang ikut berkontribusi di dalam membentuk, mentransformasikan dan membangun ide-ide pengetahuan pada diri Anda, yakni dosen-dosen Anda dan guru-guru Anda, tidak hanya di tingkat sarjana tetapi juga di tingkat SLTA, di tingkat SLTP, SD sampai TK. Tidak hanya dosen tetapi juga tenaga pendidikan. Karena itu menjadi sarjana menurut saya juga harus tetap menyadari dan memposisikan diri menjadi seorang santri, orang yang terus belajar dan mengakui bahwa dalam proses Anda untuk mencapai ilmu pengetahuan itu adalah ada orang-orang yang sangat berkontribusi. Selain orang tua Anda, tentu saja guru-guru Anda, dosen-dosen Anda, dan tenaga kependidikan yang ada terutama di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Karena itu saya berpesan, sejelek apapun dosen Anda, karena mungkin Anda pernah jengkel, dapat nilai tidak maksimal, harusnya Anda dapat nilai A+, ternyata dapat nilai B ataupun B+, padahal Anda sudah merasa melaksanakan semua tugas dan ujian. Ataupun Anda dalam berproses sempat jengkel, terutama umpamanya ke Mas Rudi, Mas Fikri, yang dalam proses pelayanan akademik barangkali tidak gercep gitu ya. Tetapi Anda harus ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda, pernah menghantarkan Anda menjadi sarjana, menjadi ilmuwan, dan karena itu tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menghormati mereka. Jadi setelah menjadi sarjana, saya berharap Anda masih mengingat mereka, mendoakan mereka, dan juga lebih-lebih yang paling penting
memasukkan mereka dalam buku catatan harian Anda, bahwa Pak Win, Pak Uun, Pak Mawardi, Ustadz Aslam, Pak Tri, Pak Kabak, Pak Rudi, ada Zaim, ada Indit, ada Mas Fikri dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sekecil apapun telah memberikan kontribusi real dalam proses Anda untuk menjadi sarjana, menjadi al-alim, menjadi orang yang berilmu. Maka jangan lupakan mereka, hormati mereka, dan kalau Anda memiliki kelapangan hati, doakan mereka semuanya. Dan yang kedua, ketika Anda menyandang sarjana ataupun al-alim, orang yang berilmu, maka tugas yang sebetulnya melekat pada diri Anda itu adalah bagaimana menjadikan ilmu yang Anda terima sekarang ini itu bermanfaat. Dan ini salah satu tanda dari orang yang diharapkan dan diidealkan oleh Rasulullah, yakni ilmun yuntafa'u bihi, bahwa setiap Anda yang sarjana itu memiliki kewajiban untuk menjadikan ilmu yang sudah Anda peroleh, sekecil apapun ilmu itu, sesederhana apapun ilmu itu bisa bermanfaat, tidak hanya bagi diri Anda, tetapi juga bagi orang lain, dan bahkan alam di sekitar Anda. Karena itu jangan ngirit-ngirit dan jangan pelit dengan ilmu yang Anda miliki. Amalkan, berikan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan Anda untuk bisa menjadikan orang di sekitar Anda itu juga berpengetahuan, juga tercerahkan, dan juga terberdayakan lewat sarana ilmu yang Anda miliki. Itu menurut saya bagian dari hal penting yang tidak boleh Anda lupakan ketika Anda sudah menyandang gelar sebagai sarjana ataupun ilmuwan. Dan menjadi ilmuwan, Anda akan memiliki modal untuk menjadi orang yang soleh. Dalam pengertian yang terbatas, orang yang soleh itu kan orang yang memiliki kemampuan adaptif dengan perubahan-perubahan sosial yang ada di sekitar Anda. Di samping soleh dalam pengertian bahwa Anda harus menjadi orang yang taat dan lain sebagainya. Solihun likulli makanin wa zamanin, gitu ya. Dan ini salah satu kriteria yang sangat didambakan oleh orang tua Anda, mendambakan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh menurut saya adalah anak-anak yang berilmu, dan dengan ilmunya orang-orang tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Ingat bahwa perubahan sekarang begitu cepat, revolusi teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi berlangsung secara revolusioner, secara cepat luar biasa. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti irama ini, tentu saja kita akan menjadi penonton dan tidak akan pernah menjadi aktor maupun subjek yang bisa ikut berperan penting di dalam mengawal perubahan, tetapi akan tergilas oleh perubahan. Hadis Nabi sudah jelas tadi, jadilah ilmuwan, orang yang soleh yang dengan ilmunya Anda bisa beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan yang ada. Dan saya yakin dengan ilmu yang dimiliki oleh saudara-saudari semuanya, yang sudah diberikan bekal oleh guru-guru Anda akan bisa berkiprah dimanapun Anda berada, Anda akan bisa beradaptasi dalam situasi, kondisi, dan lingkungan seperti apapun. Dan dengan ilmu yang Anda miliki, Anda punya potensi untuk bisa memberikan sumbangan ilmu Anda, sehingga ilmu Anda bisa menjadi jariah yang terus mengalir pada diri Anda. Karena orang tua dampaknya seperti itu, ketika Anda bisa menjadi jariah, memberikan dan mengamalkan ilmu Anda akan berkontribusi terhadap orang tua Anda akan berkontribusi terhadap guru-guru Anda, dan secara sistemik semuanya itu akan kemudian menjadikan antara Anda, guru Anda, orang tua Anda akan terikat dalam satu sistem yang bisa menularkan dan memberikan kebaikan. Yang pakar seperti ini sebetulnya Pak Win, Usuluddin itu ya.
Beliau adalah pakar multi level marketing gitu ya. Jadi kalau Pak Win itu bisa mengamalkan ilmunya dan mengajak downline atau upline itu, downline itu ya, begitu banyak, maka ketika downline-nya itu aktif untuk bekerja, maka yang mendapatkan reward, keuntungan, benefit itu bukan hanya downline-nya, tapi Pak Win-nya, upline-nya juga. Di atasnya Pak Win juga masih ada upline-nya, dan itu akan mengalir berantai. Dan inilah yang menurut pandangan saya secara sederhana akan menjadi sebuah jariah. Ketika amal kebaikan itu kemudian Anda tularkan, Anda berikan, maka Anda akan bisa merintis jalan untuk berkontribusi pada apa yang disebut dengan jariah yang pahalanya akan mengalir baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, saya berharap ketika Anda sudah di yudisi melaksanakan yudisium pada hari ini dan tanggal 13-14 melaksanakan wisuda, maka Anda sudah juga menyandang status sebagai alumni keluarga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sesama alumni baik yang seangkatan ini, kakak kelas Anda maupun besok di bawah Anda, teman-teman Anda, jadilah anggota keluarga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang memiliki ikatan emosional, memiliki ikatan bahwa Anda sama-sama satu keluarga, pernah masuk di dan berproses di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dan jadikan ikatan emosional ini nanti juga menjadi ikatan yang bersifat non emosional untuk kepentingan akademik Anda, untuk kepentingan pengembangan karir Anda, maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Saya membayangkan kalau alumni-alumni perguruan tinggi umum seperti ITB, UNER itu memiliki ikatan yang luar biasa. Siapa mereka yang mendapatkan akses pekerjaan terlebih dahulu, kemudian mengulurkan tangan untuk membawa dan membuka akses bagi generasi-generasi atau adik-adik dan koleganya, maka alumni dan anggota keluarga FUA saya yakin punya potensi yang jauh lebih besar, karena Anda semuanya memiliki kesamaan, sama-sama di FUA, sama-sama muslim, dan yang lain, alumni-alumni yang lain itu sebetulnya sangat multi kultur, multi iman dan lain sebagainya, tetapi mereka saling bisa asah, asih dan asuh sehingga dampaknya itu bisa memberikan dampak yang tidak hanya psikologis tetapi juga dampak sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman umpamanya main ke ITB UNER, di sana ada gedung Iluni atau alumni ya. Kemudian masing-masing alumni ketika teman-teman kemudian coba searching ke beberapa lembaga institusi baik swasta maupun pemerintah, akan menemukan siapa yang berkiprah di jajaran direktorat keuangan mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, di jajaran direktorat kesehatan, di jajaran direktorat kependudukan dan lain sebagainya. Maka ketika muncul bahwa geng UI itu ya cukup mendominasi di lembaga-lembaga pemerintahan, geng ITB cukup mendominasi di sektor pertambangan dan lain sebagainya, itu tidak dilepaskan karena jaringan dan ikatan kekeluargaan yang begitu akrab di antara anggota-anggotanya. Maka saya berharap Anda semuanya akan menjadi satu bagian dari anggota Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang memiliki ikatan batin, memiliki ikatan emosional, yang akan peduli terhadap diri dan kawan-kawannya. Siapa yang dapat mendapatkan akses terlebih dahulu baik di bidang sosial, ekonomi, politik, tolong ulurkan tangan Anda untuk menyapa dan menggeret kawan-kawan Anda, terutama sesama anggota keluarga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kuncinya adalah saling asih, saling asah, dan saling asuh. Kalau ini bisa Anda lakukan, maka jaringan alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora insya Allah akan memberikan kebermanfaatan, keberkahan bagi Anda, kakak-kakak tingkat Anda, dan adik-adik kelas Anda. Dan ini nanti akan sangat berkaitan dengan Ustadz Maskud yang membidangi ini, kemudian Ustadz Hasan yang menjadi
koordinator dari alumni ini. Sayang kalau alumni, ikatan alumni fakultas ini tidak diberdayakan. Saya berharap ini bisa diberdayakan dan bisa memberikan kebermanfaatan. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan antar sama alumni, perselisihan dan lain sebagainya, selesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. Ingat, korp itu akan jauh lebih penting dan itu akan bisa memberikan jalan bagi Anda, kontribusi bagi Anda untuk bisa maju dan berkembang bersama-sama. Akhiran, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. نواصل إلى البرنامج التاسع تسليم المتخرجين لجمعية خريج كلية أصول الدين والآداب والعلوم الإنسانية فضيلة الكريم الدكتور مسكوت الماجستير وإهينا نور الحسن إنهم فليتفضل مشكورا. Untuk acara selanjutnya ialah penyerahan secara simbolis karya mahasiswa kepada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI dan Novita Anggraini, kami persilahkan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh peserta UDC untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan ada pembagian konsumsi.